Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back teman-teman di segmen analisa kripto, dan seperti biasa di video kali ini kita akan membahas untuk koin-koin yang udah teman-teman request di kolom komentar. Jadi seperti biasa kita udah dapat requestan banyak sekali dari teman-teman. Thank you banget yang udah request ya, dan kita akan seleksi sedikit mana koin yang layak dan juga menarik untuk dibahas. Teman-teman, kita akan bahas sekarang Litecoin. Ini di request oleh Keong sama dari Bang Daniel minta di request juga Litecoin ya. Kita akan coba untuk ulas. Satu lagi kita akan bahas untuk token MXC dari Bang Rian ya, Meta X Connect. Oke, kita akan bahas dulu pertama dari Litecoin. Hari ini Litecoin diperdagangkan di kisaran Rp1.006.000. Litecoin ini merupakan sebuah proyek yang cukup senior, teman-teman. Lebih dari 12 tahun dia sudah survive ya. Dari awal kemunculannya itu diterbitkan di 2011. Sekarang 2023 berarti udah ya sekitar 12 tahun ya. Jadi Litecoin ini diterbitkan itu oleh penciptanya seorang alumnus Massachusetts Institute of Technology bernama Charlie Lee. Pada saat itu, Lee merupakan seorang pegawai Google hingga akhirnya menciptakan Litecoin. Pada tahun 2013, Lee kemudian mengundurkan diri dari Google. Jadi setelah dia menciptakan Litecoin, akhirnya Lee mengundurkan diri ya. Dan juga diketahui dia meninggalkan pasar tersebut dan hanya fokus sepenuhnya pada Litecoin. Tujuan Lee menghadirkan Litecoin adalah untuk mengembangkan versi Bitcoin menjadi salah satu yang lebih cepat sekaligus murah. Pencapaian tersebut berhasil diraih hingga menjadikan Litecoin cukup populer di pasar kripto sejak pertama kali diluncurkan. 2 tahun setelahnya, setelah perilisan ya di 2013, market cap Litecoin itu sudah sebesar 1 miliar US dollar. Jadi secara singkat memang Litecoin ini diciptakan adalah sebagai alternatif Bitcoin. Bitcoin itu punya banyak sekali masalah, teman-teman. Terutama dalam hal kecepatan transaksi sama biayanya yang cukup mahal ya. Sehingga menyebabkan munculnya banyak alternatif koin. Makanya disebut altcoin atau alternatif coin. Salah satunya ya Litecoin, Bitcoin Cash pada masa itu, dan Ethereum juga baru-baru muncul, teman-teman, tapi belum sepopuler sekarang. Jadi banyak tuh altcoin berlomba-lomba menciptakan koin alternatif untuk Bitcoin. Dan ya, karena memang proyeknya itu adalah tujuannya untuk mengatasi masalah yang dimiliki oleh Bitcoin seperti transaksi yang lebih lambat dan juga biaya yang lebih mahal, ya Litecoin sebenarnya sudah menjadi sebuah proyek yang mapan. Jadi Litecoin ini teman-teman hanya perlu membayangkan dia seperti Bitcoin yang sifatnya decentralized, secure, ya, dan ya lebih murah teman-teman. Versi light-nya dari Bitcoin. Jadi kurang lebih kayak gitu ya. Secara project di Twitter mereka nggak terlalu banyak project teman-teman. Jadi bisa dibilang ini project yang memang sudah jadi gitu loh. Udah kalau di develop pun itu jarang sekali di develop. Sampai hari ini mereka masih tetap survive teman-teman dengan menghadirkan fee transaksi yang sangat-sangat murah ya. Untuk Litecoin sendiri itu hanya 0,01 dolar saja untuk transaksinya. Jadi bisa dibilang Litecoin ini bisa menjadi sebuah alternatif untuk teman-teman yang mau melakukan transfer. Nah, ini ada sebuah ulasan dari Now Payment soal use case daily life dari Litecoin. Sebenarnya fungsi dari Litecoin ini buat apa aja sih? Yang pertama, Litecoin ini punya good and services, teman-teman. Jadi dia sudah diterima di beberapa negara ya sebagai sebuah alternatif, meskipun ini tidak langsung legal di negara-negara tersebut, tapi penggunaannya sudah bisa dideteksi. Dilihat dari chart berwarna merah atau noda-noda merah ini, teman-teman. Jadi di Amerika penggunaan Litecoin cukup masif, kemudian juga ada di daerah Amerika Tengah, kemudian negara Brazil, sedikit Argentina, kemudian negara Eropa, terus juga ada India, Rusia, Iran, mungkin Uni Emirat Arab, terus juga beberapa negara di Afrika seperti Nigeria, Kenya, kemudian Angola, Nambia, Afrika Selatan, kemudian di Indonesia pun juga ada di Malaysia, Singapura, terus juga di beberapa belahan negara di Asia Timur juga seperti Korea Selatan sama Hong Kong. Nggak ketinggalan di Australia, ada di Sydney,
Canberra, daerah ibu kota, teman-teman. Jadi itu adalah use case dan juga jumlah kira-kira berapa banyak negara yang menggunakan Litecoin, even dia tidak legal ya, teman-teman. Kemudian fungsi dari Litecoin selain itu adalah dia sudah join dengan beberapa perusahaan seperti Travala, ini perusahaan pembelian tiket ya. Kemudian juga ada eGifter, ini buat apa namanya, donasi ataupun berbagai alternatif hadiah, itu sudah kompatibel juga sama Litecoin. Kemudian Litecoin juga bisa dipakai untuk share donation atau donasi ya. Mungkin buat orang-orang yang kesulitan, anak-anak yang mungkin yatim piatu dan lain sebagainya, itu juga bisa digunakan teman-teman. Kemudian beberapa metode pembayaran nih, seperti salah satunya ya Now Payment, ini adalah sebuah platform yang memang bisa menggunakan Litecoin ya untuk mengkoneksikan baik itu orang-orang yang ingin membeli Litecoin dengan ATM, bank ya, bank, kemudian juga kartu kredit, itu juga difasilitasi oleh Now Payment. Terus juga bisa dipakai sebagai store of value untuk menyimpan nilai, teman-teman. Peer-to-peer transaction, of course. Dan itu sih fungsi-fungsi dari Litecoin untuk sekarang ini. Nah, karena di Twitter mereka nggak terlalu gimana-gimana, Litecoin juga bisa dibilang merupakan salah satu koin yang aman kalau teman-teman pakai, kalau teman-teman simpan. Kenapa? Yang pertama, dia likuiditasnya tinggi. Dia sudah ada di Binance, Coinbase, KuCoin, dan hampir semua exchange itu tersedia Litecoin. Yang kedua, mereka tidak termasuk coin security seperti yang disebut-sebut Gary Gensler dan SEC. Litecoin tidak termasuk dalam security. Ini bisa menjadi sebuah indikasi bagus sebetulnya. Selain itu, Litecoin juga bisa dibilang sebagai alternatif Bitcoin yang memang punya kestabilan secara komunitas dan juga use case mereka sudah sangat-sangat besar dan juga mapan. Itu kalau kita perhatikan dari total maksimum supply-nya, dia ada di 84 juta Litecoin ya, sementara yang beredar itu baru 73,6 juta. Jadi bisa dibilang masih bisa nambah nih sekitar 12% ke depannya. Itu sih buat Litecoin, teman-teman, nggak terlalu gimana-gimana ya untuk perkembangannya. Sekarang kita akan lihat gimana pergerakan dari harga Litecoin. So far Litecoin bisa dibilang merupakan koin yang cukup stabil. Akhirnya dia halving ya teman-teman di bulan Agustus kemarin, dan bener harganya nggak kemana-mana. Karena memang secara historical Litecoin itu nggak kemana-mana setelah fase halvingnya. Jadi banyak tuh aku lihat influencer yang kayak, wah ini Litecoin mau halving, jadi disama-samain Litecoin sama Bitcoin, padahal mereka itu beda teman-teman. Bitcoin jelas punya exposure yang lebih besar. Pengaruh Bitcoin halving itu sangat-sangat berdampak sama kebanyakan koin ya, kebanyakan altcoin teman-teman. Jadi altcoin berpatokan sama Bitcoin semua. Tapi kalau ada halving dari entah itu Litecoin kah atau Bitcoin Cash yang halving, itu nggak akan ngaruh sama tokennya, nggak terlalu berimpact lah. Nah sekarang gimana untuk Litecoin? Pertama, Litecoin sudah menjalani fase yang cukup volatile. Menurut saya fase wave pertama udah tercipta teman-teman. Sekarang kita ada ongoing untuk running wave 2. Saya pribadi belum tahu wave 2-nya akan sampai di mana, terutama bottomnya. Dan saya tidak berusaha untuk mencari atau beat the market ya. Tebak-tebak, enggak teman-teman. Saya rasa akan melihat gimana level-level support resistance yang bakalan cukup kuat nih untuk menahan pergerakan dari Litecoin. Pertama-tama indikatornya adalah saat ini pergerakan wave 2 itu sudah mencapai level 56 dolar. Sempat ke level tersebut ya. Indikasinya itu cukup ambigu lah kalau menurut saya. Yang pertama, volume perdagangannya memang turun disebabkan karena likuidasi market kripto yang cenderung mengalami penurunan pasca dolar yang terus menguat, harga dolar terus menguat teman-teman. Kemudian belum ada smart money yang masuk ke Litecoin. Yang ketiga, dari RSI sendiri ini mengindikasikan bullish teman-teman. Jadi udah mulai ada peningkatan dari RSI-nya ditunjang dengan sedikit kenaikan juga terhadap harga dari Litecoin. Nah, karena ini sinyalnya berbenturan nih antara volume nggak sesuai ya dengan indikator RSI, saya melihat bahwa masih ada peluang nih untuk Litecoin berpotensi untuk mengalami koreksi dulu. Mungkin dalam beberapa waktu lah. Kita lihat kemana kira-kira pergerakan dari Bitcoin. Karena Bitcoin sendiri juga nggak ngasih sinyal yang gimana-gimana, Bitcoin juga masih cenderung struggle untuk saat ini.
Jadi menurut saya untuk Litecoin bakalan ya mirip-mirip juga sih teman-teman. Jadi buat teman-teman yang udah punya Litecoin ya sabar aja. Fase halving sudah selesai, toh juga harga Litecoin nggak kemana-mana. Kita cuma tinggal nunggu fase daripada Bitcoin halving saja. Selain itu juga The Fed masih cukup hawkish ya dalam hal suku bunga karena mereka juga masih melihat inflasi cenderung tinggi. Jadi saya rasa dengan sentimen-sentimen seperti ini berpeluang untuk memperkuat harga dolar dan juga beberapa aset tentunya akan berdampak karena dia kontra terhadap dolar, termasuk ya market crypto teman-teman. Jadi dari pertimbangan tersebut ya gitu sih. Kalau teman-teman pengen invest di Litecoin saya rasa nggak ada masalah. Cuman ya teman-teman harus bisa memahami bahwa Litecoin ini tidak sama seperti Ethereum misalkan yang selalu develop seperti Matic atau BNB yang terus di-upgrade teman-teman. Ada mainnet, ada upgrade Savella hard fork dan lain sebagainya itu tidak ada di Litecoin. Mereka benar-benar mirip seperti Bitcoin tapi versi light-nya. Nggak terlalu banyak upgrade tapi harganya bisa tetap sustain, bisa tetap kuat ya teman-teman. Gitu sih kalau dari saya. uh, all time high-nya dia ada di kisaran 300 sorry 400 ya, $400 something teman-teman. Jadi sekarang harganya cukup murah di 65. Semoga next bull run bisa mencapai all time high seperti kemarin lagi. Jadi mungkin gitu aja buat Litecoin ya, nggak terlalu gimana-gimana. Sekarang kita akan melirik teman-teman satu token yang udah di request sama Bang Rian, itu MXC. Bentar nih aku MXC. Ya udah ada di beberapa exchange seperti OKX, kemudian KuCoin, BitGet, Get.io. Nah, udah kita akan lihat dia dari CMC dulu ya. Ini merupakan sebuah project layer 3, teman-teman. Waduh, ini layer 3 apalagi ini. Jadi kalau kita perhatikan layer 3 ya. Layer 3 ini adalah sebuah blockchain yang dibangun di atas jaringan layer kedua milik Ethereum dengan tujuan spesifik. Jadi layer ketiga ini punya tujuan yang sangat-sangat spesifik, yang lebih spesifik daripada layer kedua. Lalu apa sih tujuan daripada diciptakannya MXC, teman-teman? Jadi ini adalah sebuah jaringan data komunitas ya, pertambangan yang kuat dan juga kekuatan kolektif berbasis pendukung MXC yang luas. Oke, token ini itu merupakan sebuah proyek yang dibangun oleh organisasi nirlaba, organisasi non-profit ya, yang tidak mencari keuntungan, teman-teman. Jadi MetaX Connect adalah token utilitas yang memungkinkan peningkatan frekuensi transaksi, data, dan juga aliran data istimewa dalam pasar AI dan juga blockchain. MX Protocol memastikan jaringan dibuat dan terhubung melalui protokol terdesentralisasi yang kuat, menggunakan pasar dan data antar rantai. Mendorong partisipasi melalui pembangunan POP atau bukti partisipasi. Mereka mendukung penyediaan layanan Internet of Things, kemudian AI, sama NFT. Jadi fokus mereka itu di platform-platform tersebut. Sementara kalau kita lihat dari website resminya ada mx.org. Di sini ternyata media mirip ya seperti DEX, teman-teman. Kenapa? Karena ada fitur swap, ada fitur NFT, kemudian ada layer kedua bridge, artinya kita bisa melakukan transaksi lintas blockchain. Kemudian juga ada stablecoin yang sepertinya diajak kerjasama juga nih, teman-teman. Jadi mereka mengusung World First Layer 3, ZK Ethereum Virtual Machine. Jadi ini sebuah proyek yang memang tujuannya untuk meningkatkan skalabilitas yang dimiliki oleh Ethereum yang dibangun di atas jaringan blockchain layer kedua. Itu ya, platform ini bisa dibilang merupakan ya sebuah inovasi teman-teman. Padahal zaman sekarang itu rata-rata ke Web 2 semua ya, layer kedua semua. Tapi ini udah layer 3 aja, besok udah ada layer 4 mungkin teman-teman. Jadi karena fokus mereka ini cukup banyak nih kalau menurut saya ya, MXC ini dia tidak hanya berfokus di satu platform, tapi dia tadi ada DEX-nya, dia punya DEX, di mana kita bisa melakukan beberapa swap token teman-teman. Terus juga NFT, selain itu juga ada apa tadi AI sama Internet of Things. Jadi bisa dibilang cukup cukup banyak nih project yang mereka bikin teman-teman. Itu ya, kalau dari Twitter ya mereka punya top
Mereka sempat menjadi top performance nih, MXC Swap teman-teman. Ini token-tokennya ada Jin, ada Crab, ada Maxis. Token-token yang tidak terlalu populer, tapi bisa jadi menjadi lahan basah nih buat teman-teman yang pintar cari cuan di token-token yang kecil market cap-nya. Itu sih teman-teman. Sementara dari Twitter gininya terus pom-pom nih tokennya ya. Get All News. Oh, mereka ada app-nya teman-teman, AXS app, yang dimana teman-teman bisa untuk update news-news terbaru soal project ini. Itu sih nggak terlalu gimana-gimana lah teman-teman. Kalau kalau saya sih semakin project itu suka pom-pom, biasanya saya nggak terlalu gini ya, nggak terlalu tertarik biasanya teman-teman. Even dia punya project apa ini itu, kalau dia suka pom-pom, saya nggak. Biasanya nggak. Kenapa? Karena seringkali memang token-token yang di pom-pom itu hype sebentar, tapi lama-lama melempem juga. Kalau kita lihat dari pasarnya untuk MXC itu bisa diperdagangkan di beberapa exchange, Coinbase, terus juga ada Uniswap, Kraken, Get.io, OKX, dan kawan-kawan. Supply dia punya berapa nih? 5,3 miliar totalnya atau maksimum supply-nya, sementara yang beredar itu ada di kisaran 2,6 miliar, teman-teman. Jadi bisa dibilang sangat-sangat besar ya. Masih ada 50% lagi yang masih bisa di-create ke market. Gimana untuk pergerakan chartnya? Pergerakan chartnya turun terus teman-teman. Dia listing di awal 2021 Januari ya, udah listing di OKX, harganya sempat menguat nih di all time high-nya di 0,11. Sekarang harganya ada di kisaran 0,009. Itu harganya turun bahkan membuat all time low. Kalau dari saya pribadi ya tetap teman-teman, saya selalu berusaha buat apa namanya, mempelajari ya gimana kondisi daripada sebuah project, terutama dari sosial medianya. Jadi saya nggak terlalu banyak lihat, oh ini projectnya mau bikin apa enggak. Tapi lihat di sosial medianya. Kalau sebuah project itu kayak ngebat banget, nyuruh orang pengen beli, to the moon, dan lain sebagainya, biasanya project-project seperti itu punya kecenderungan kecenderungan developernya pertama mungkin tidak jujur, yang kedua komunitasnya mungkin pada suka jualan. Kenapa orang pompong suruh orang beli, bikin orang FOMO ya biar mereka bisa jualan, biar likuidasinya cukup, biar mereka bisa jualan. Jadi itu adalah sesuatu yang saya perhatikan di market. Maka dari itu kalau ada koin yang kayak developernya dari Twitter, mereka kayak ramai banget nih nyuruh orang buat beli, menganjurkan orang buat beli, dan lain sebagainya, mengiming-imingi, itu biasanya menyedihkan di ending ceritanya. Kalau MXC ya kurang lebih menurut saya sih gitu juga teman-teman. Dari segi likuiditas, volume dia cenderung kecil ya, terus mengalami penurunan meskipun dalam 20 hari terakhir lah kira-kira itu ada sedikit peningkatan, ditunjang dengan smart money yang sempat naik tapi nggak signifikan banget. Terus juga RSI-nya udah mulai menguat teman-teman. Jadi menurut saya untuk MXC sementara target dia adalah untuk naik kembali ke level resistance di kisaran 0,018. Setelah itu mungkin akan ada koreksi juga teman-teman. Saya melihat ini masih akan cukup kuat nih untuk tekanan jualnya. Kenapa? Karena kalau kita lihat dari sini ya, kita bisa tarik garis di sini, teman-teman bisa perhatikan langsung di mana selling pressure itu sangat-sangat tinggi terhadap MXC. MXC tekanan jualnya sangat tinggi, bahkan ketika pergerakan dari token ini mau menyentuh level resistance, itu seringkali dapat tekanan jual yang sangat signifikan. Jadi dengan pertimbangan tersebut, saya rasa dia masih akan terus berpeluang bearish sampai nanti dia mampu menembus level trendline ini. Untuk saat ini sih targetnya bisa menembus 0,013, itu akan mengarahkan dia bisa naik sampai 0,018 dengan potensial profit kurang lebih 58%. Tapi kalau dia gagal ya udah, berarti pergerakannya masih akan berpeluang untuk kembali turun, bahkan ada kecenderungan membuat all time low baru. So hati-hati.
Jadi gitu aja buat pembahasan Litecoin sama MXC. Semoga videonya bisa bermanfaat. Dan kalau ada pertanyaan lain, ada koin lain buat dibahas, bisa langsung tulis di kolom komentar. Ya gitu aja, kita punya komunitas diskusi juga di Telegram buat teman-teman yang mungkin mau join, yang mau berdiskusi sama-sama kita. Itu linknya ada di kolom deskripsi ya teman-teman. Ini banyak yang nge-short nih hari ini. Oke gitu aja guys, akhir kata saya Andri, makasih.